you're with the 23s on this occasion. How much do you enjoy just coming out and spending time with them? Yeah, good. Actually, I made my debut with the 19s. So this like group of 23s, I've come through with them. So I know a lot of them quite well. So it's good to spend time with them again. Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas mengenai requestan kalian ya mengenai sosok Elkan Bagot. Bang, bagaimana sosok Elkan Bagot? Karena kita sudah lolos di kuarter final. Apakah dirinya bisa ditarik oleh Bapak Erick Thohir untuk bergabung bersama Timnas Indonesia? Bang, bagaimana? Elkan Bagot apakah bisa main di 8 besar ini? Banyak sekali pertanyaan seperti itu yang ada di kolom komentar saya, di DM ya, di DM Instagram dan sebagainya. Nah, menurut saya ini menarik, menarik untuk dibahas ya, karena memang awalnya ya mungkin banyak yang mengira ini sudah quarter final, nggak mungkin lah sosok Elkan Bagot ini akan bisa bermain, karena memang waktunya sudah tidak ada lagi. Dan juga bagaimana dengan regulasinya. Nah, ini menurut saya menjadi pembahasan yang sangat menarik ya mengenai sosok Elkan Bagot, dan saya akan membahas segala kemungkinan dirinya bisa bergabung bersama Timnas Indonesia atau tidak. Yang jelas pembahasan ini sangat seru karena ini bisa menjadi kedalaman skuad jika ya sosok Elkan Bagot ini bisa bergabung. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, sudah lolos ya, kita juga tinggal menunggu lawan Jepang atau Korea. Yang jelas ini akan menjadi pertandingan menarik ya di 8 besar ini. Tiket menentukan apakah kita bisa lolos ke 4 besar dan mengunci 1 tiket di Olimpiade Paris. Bahkan kita juga masih memiliki peluang besar untuk bisa melaju ke final. Nah, pertanyaan simple seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Bagaimana dengan sosok Elkan Bagot, Bang? Kita membutuhkan back yang sangat kuat, dalam hal ini pelapis-pelapisnya. Kalau dilihat saat ini, kita memang ada sedikit gap ya, atau kekurangan di lini kanan pertahanan ya, yang ditempati oleh Ferrari. Ya, bukan berarti di sini saya melihat bahwa Ferrari ini kurang menonjol, bukan seperti itu. Tetapi Ferrari hanya butuh proses di jam internasional. Kalian bisa melihat semua pemain yang ada di timnas U23 ya, yang belum bermain di timnas senior itu hanya Ferrari ya. Kemudian juga ada beberapa pemain seperti Rio Fahmi ya, yang ketika bermain di inti atau starter dia tidak main di tim senior, dan juga ada Ilham Fajar Fatur Rahman. Yang lainnya itu adalah pemain-pemain senior. Jadi wajar di situ ada gap ya, atau kelemahan di sisi kanan kita. Itu tidak masalah, dan Elkan Bagot bisa menjadi solusi ataupun opsi di situ. Rido digeser ke kanan ya, kemudian Justin di tengah, kemudian Elkan Bagot di kiri dengan 3 back sejajar. Nah, yang kita akan bahas di sini, apakah kemungkinan besar Elkan Bagot akan dilepas oleh klub? Jawabannya itu bisa. Dan regulasi AFC ternyata juga membolehkan. Jadi regulasi turnamen ini teman-teman ya, semua tim bisa mendaftarkan pemainnya sebelum 8 jam pertandingan. Ini regulasinya ya. Jadi kalau misal ya Elkan Bagot ini dalam arti PSSI mampu bernegosiasi dengan klubnya ya, dan klubnya mampu melepas, itu bisa ya, Elkan Bagot bisa bermain. Nah, ini lagi-lagi ya yang menjadi garis benang merahnya yang dapat saya simpulkan adalah bagaimana upaya negosiasi dari PSSI agar bisa melobi klub ya, klub Elkan Bagot yakni Bristol. Karena memang saat ini kalau dilihat Indonesia walaupun dengan kekokohan Justin Hapner, Rizky Ridho, ada juga Komang Teguh, kita masih membutuhkan Elkan Bagot loh. Karena peluang kita untuk bisa masuk terus hingga ke ronde selanjutnya itu makin terbuka. Ditambah lagi saat ini Elkan Bagot bersama klub itu juga sedang on fire. Di 2 laga sebelumnya dia mampu mencetak gol, kemudian di laga terakhir ya dia bermain selama 67 menit. Memang secara reguler dan juga secara pola permainan ya Elkan ini memang dibutuhkan oleh klub. Wajar karena ini kalender FIFA, kemudian dia tidak diizinkan oleh klubnya. Tetapi yang jelas ini lagi-lagi ya, sekelas SC Henry Finn saja ya, yang memang dalam hal ini Sintayong membutuhkan pemain yang serba bisa seperti Nathan,
kemudian juga Karezo Osaka ya juga bisa melepas sosok Justin Hubner. Ya menurut saya segala kemungkinan itu bisa terjadi. Dan untuk sosok Elkan Bagot menurut saya jawabannya seperti ini. Masa kalian tidak percaya dengan Bapak Erick Thohir yang sudah berhasil melobi A, B, C? Nah itu saja. Yang jelas ketika PSSI sudah menargetkan kepada Sinteyong untuk lolos ya di Olimpiade Paris, ya itu artinya PSSI sudah menyiapkan peluru yang banyak. Mengirimkan delegasinya A, B, C untuk pergi ke tim A, tim B, tim C untuk bisa menarik pemain timnas Indonesia. Walaupun ini bukan kalender FIFA, tetapi walaupun bukan kalender FIFA, kalian bisa melihat bagaimana kelas dan juga bagaimana partisipasi tim-tim terbaik di Asia di turnamen ini itu sangat kuat. Dan bagaimana event ini dibanding AFF, dibanding SEA Games, ya menurut saya ini levelnya sangat baik. Di sini kalau kita berbicara kembali mengenai Elkan Bagot, kita sangat membutuhkan dirinya. Karena untuk meminimalisir ya bagaimana keronggangan dan juga kekurangan di lini belakang kita. Ya, karena memang nanti kita entah melawan Korea ataupun Jepang, yang jelas itu adalah tim bagus, tim kuat. Dan kalau dilihat dari persiapan mereka, dia persiapannya itu 1 tahun, teman-teman. Kalian bisa melihat saja, silahkan cek di berita bagaimana persiapan Australia, ya kemudian Jepang, ya dan juga Korea, kemudian Arab Saudi dan juga Qatar. Itu adalah negara-negara yang persiapan TC-nya itu paling lama di turnamen ini. Ya, ini sudah menjadi apa ya? Hal yang sangat biasa bagi negara-negara juara atau negara-negara favorit. Karena kalau jika dia meleset itu sangat bebannya itu sangat tinggi. Berbeda dengan tim-tim kita, tim debutan ya seperti Indonesia. Ini tim debutan dan kalaupun kita tidak lolos hingga semifinal ataupun 8 besar ya, itu masih di apa ya bisa dibilang ya masih dianggap enteng lah dengan negara-negara lain. Tetapi ketika kita mampu hingga lolos ke 8 besar seperti ini, kita mulai dilirik ya dan juga kita mulai dihargai oleh negara-negara lain dan ini menjadi hal bagus. Ini panggung mereka ya dan ini akan menjadi pembuktian bagi Sinteyong karena yang jelas lagi-lagi ya kalau untuk Elkan Bagot ini sangat dibutuhkan dan dirinya sangat riskan sekali, posisinya sangat sentral sekali di timnas Indonesia, posturnya juga sangat mendukung, pengalaman bermain juga mendukung, dan juga ini akan lebih ya memudahkan sosok Elkan Bagot untuk bisa ya berkontribusi penuh kepada timnas Indonesia. Karena saya sangat yakin Elkan Bagot pun juga mau untuk membela timnas Indonesia. Tetapi lagi-lagi bagaimana lobby ya yang akan dilakukan PSSI ini apakah berhasil atau tidak. Yang jelas ya saat ini ya saya 1000 yakin ya seperti Bapak Arya Sinulinga, Erick Thohir ya itu sedang mencari cara agar nantinya Elkan ini bisa bermain. Yang jelas kemungkinan itu ada. Jangan kita abaikan sosok Elkan Bagot ini karena kita sedang membutuhkan dirinya karena ya di lini kanan kita ya itu ada beberapa kelemahan di situ agar kita bisa menutup di ruang-ruang tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Elkan Bagot ini? Apakah kalian setuju jika dirinya nanti bergabung di 8 besar ini untuk menambah kekuatan timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.